Tuh ada yang kakang kence, halo keluar demikian di 103,1 Bateraja Radio. Radionya Jemaah kita Etnika Jaringan Media Etnik Indonesia. Jumpa lagi nih kita di Rundingan Sake sambut pembuka di kakang kence Maris Setia Bateraja Radio. Ustadz Endang Sanjaya, kita sapa salam kudai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar perjalanan ke sini Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, siap nih Ustadz. Untuk pembahasan kita di Sake kali ini kira-kira boleh dibuka nih Ustadz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal mustafa sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pendengar Bateraja Radio di mana saja berada, rahimakumullah, semoga Allah selalu melindungi, menjaga, memberkahi kita semua, terkhusus untuk Mbak siapa? Ibu Jannah. Ibu Jannah, sukses selalu, sehat selalu, berkah selalu. Amin. Para pendengar Bateraja Radio yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia punya masa lalu. Dan setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan melakukan salah. Melakukan dosa, baik itu dosa kecil maupun juga dosa besar. Dan sebaik-baik manusia adalah mereka yang bertaubat, mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah di dalam kitab Zuhdatul Wa'idin, ada seorang lelaki banyak kesalahan yang dia lakukan, banyak dosa, banyak khilaf, banyak silap yang dia kerjakan. Tapi di setiap Ramadan atau di satu bulan Ramadan, dia menyambut Ramadan itu dengan sangat luar biasa. Bahasa kitabnya itu, laki-laki itulah yusalli qattu. Dia tidak melaksanakan, tidak mengerjakan sholat sama sekali di bulan yang lainnya. Tapi setiap masuk bulan Ramadan, dia menghias dirinya, menyambut Ramadan dengan sangat bahagia. Lalu kemudian dia memperbanyak sholatnya. Wa yaqdi sholatahu, dia membayar sholat-sholat yang dia tinggalkan. Ketika itu ditanya, kenapa kamu berbuat seperti ini? Di bulan yang lain kamu jarang sholat, tapi di Ramadan kamu memperbanyak sholat. Dia bilang apa? Ini adalah Syahrul Maghfirah. Ramadan adalah bulannya ampunan Allah. Aku berharap di Ramadan ini dosa-dosaku yang telah lalu itu diampuni oleh Allah. Dan janjinya Allah, orang yang bertaubat, yang meminta ampunan Allah di bulan Ramadan pasti diampuni. Pasti diampuni, kata dia. Maka aku berharap mendapat ampunan itu. Di akhir Ramadan, Syawalnya, laki-laki ini meninggal. Kemudian tak berserang lama, laki-laki ini hadir di mimpinya seorang ulama besar, seorang kiai besar ya, hadir di mimpinya. Bertemulah ulama itu dalam mimpi dengan lelaki tadi. Ditanya, lelaki itu tak namanya Ahmad atau siapa. Ahmad, apa yang Allah lakukan kepada kamu sehingga kamu dipenuhi kebahagiaan ini? Kemudian kata Ahmad itu menjawab, wahai guru, saya mendapat kemuliaan dari Allah ini karena saya diampuni oleh Allah. Kenapa kamu bisa diampuni? Karena bihurmati wa ta'zimi Ramadan, karena saya memuliakan dan mengagungkan Ramadan serta memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan, ampunan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Dan saya meninggal, saya wafat dalam keadaan diampuni segala dosa-dosa saya oleh Allah karena mengagungkan Ramadan. Kisah ini semoga menjadi inspirasi awal dalam pertemuan kita, inspirasi, motivasi untuk kita semua lebih berbenah diri lagi dan jangan menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang Allah berikan kepada kita yang sekarang sedang berada bersama kita. Demikian.
Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penjelasannya di Kang Kanca. Itulah pembahasan awal kita. Pastinya di Sake kali ini ada Kang Kanca sambat membuka biasanya di Rundingan Sake di 103,1 Batu Raja Radio, radionya jemaah kita ada Kang Kanca. Kita buka link telepon untuk yang mengajukan pertanyaan itu di 0735322622 atau ada Kang Kanca juga pacak gabungan di akun WhatsApp Batu Raja Radio di 081271195755. Atau ada Kang Kanca juga baca nih komentar di akun Facebook Batu Raja Radio 2 karena Bung Janah juga postingkan di sana. Untuk di Kang Kanca, hal kemana-mana tetap di 103,1 Batu Raja Radio, radionya Jawa. Oke, siap. Ini lancar puasanya, Mak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ngajukan pertanyaan apa nih di Sake kali ini, Mak? Iya, adalah pertanyaan pertama. Assalamualaikum buat Kang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Sehat selalu, Mang. Berkah. Waalaikumsalam. Nah, Kang Ustaz ya. Ya, Mang. Aku dulu tanya nih Bang Ustaz. Silakan. Masalah sholat duha ya. Salat duha, oke. Nah, ya. Mana kalau kita kerjakan sudah mendekati waktu dulu. Heeh. Nah, misalnya kan dulu terus cuma ingat lagi, mau ingat yang penting udah, terus yang penting ingat sudah. Oh, yang penting ingat aja. Enak ya. Jadi pasti sama ini ya, kita udah buka. Ingat lagi, udah dapat Oh. semua ya. Oh. Udah puasa, ya. Lampak kamu diingat, aku udah puasa. Nah, jadi amal barang lagi Idul Fitri, ya kan, mulai diambil. Jadi mamanin. Oh, iya, iya. Jadi itu dia nomor tadi ya. Siap, Mang Jai. Siap, Mang Jai. Sehat selalu. Kamu dengan guru tadi, Pak tadi. Itu, terima kasih Kang Ustaz. Nah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz atas jawabannya. Dua pertanyaan ya. Yang pertama tadi tentang batasan waktu sholat duha. Sholat duha itu apa namanya setelah nyorot ya. Waktu lewat dari waktu isyraq. Waktu isyraq itu ada sholat sunnah syuruk. Setelah sholat subuh, kira-kira 1 jam dari waktu subuh itu ada waktu syuruk, namanya isyraq, dan sholatnya sholat sunnah syuruk. Setelah sunnah syuruk, nah baru dimulailah waktu duha. Saat panas-panasnya itu pagi-pagi, nah itu dimulai waktu duha. Sampai kapan waktu duha? Batasan waktu duha itu kalau kira-kira sebelum zuhur lah, jam 11 kayak gitu ya. Kalau zuhurnya jam 12, sejam sebelum zuhur, nah itu batasan waktu sholat duha. Jadi kenapa harus sampai jam 11? Karena sudah mau persiapan sholat zuhur, sudah nggak ada lagi sholat sunnah duha, seperti itu. Kemudian yang terbaik itu waktu duha itu adalah ya sekitar kalau sekarang ya jam 7 ya, jam 7 kurang seperempat. Nah itu waktu yang terbaik melaksanakan sholat duha. Sedang panas-panasnya tuh, matahari pas lagi sedang bener-bener nyorot gitu kan. Cahayanya lagi nyorot bener pagi-pagi itu. Nah itu yang terbaik, waktu terbaik. Jadi ada waktu terbaik, ada waktu dapat sunnah saja. Ya 9 pas jam 10 gitu ya. Nah di atas dari itu sudah mulai persiapan waktu zuhur, jadi tidak ada lagi salat sunnah duha. Kemudian yang kedua, bagaimana orang yang sholatnya tahunan aja. Nah, Islamnya tahunan aja sholatnya, Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun karena malu aja. Itu pun karena malu, tetangga pada sholat, nah dia kagak berangkat sholat ya. Nah itu tadi, mengerjakan sholat sunnah, tidak mengerjakan sholat wajib. Subuhnya kan yang wajib subuhnya, dia enggak, tapi dia mengerjakan sholat sunnah. Itu seperti orang kemarin yang saya ceritakan, pakai jas, pakai dasi, enggak pakai celana. Wajibnya enggak dikerjakan, sunnahnya dia kerjakan. Lalu bagaimana hukum keislamannya? Dia dihukumi Islam, tapi Islamul asi, Islam yang bermaksiat. Setiap waktunya dia bermaksiat. Dan tidak ada sholat cukup dengan ingat saja. Saya waktu maghrib, ini waktu maghrib, cukup tuh? Enggak seperti itu. Gitu, maka syariat itu harus dipakai.
syariat harus dipakai. Nah biasanya kelompok-kelompok yang begini, pemahaman saudara kita yang begini itu lebih ke filsafat. Maka nggak baik kita pakai filsafat. Maka ada ungkapan orang yang menganggap syariat saja cukup, itu pun salah, gitu kan? Maka ibadah itu ya harus pakai tuntunan syariat. Orang yang beribadah pakai fikih, dan aturan fikih itu harus dipakai. Jadi syariatnya harus dipakai, artinya ya prakteknya. Nah kita puasa, nggak cukup niat saya puasa, kemudian siangnya makan minum, nggak bisa seperti itu. Sama dengan sholat, nggak cukup ingat sholat, saya ingat sholat maghrib, harus dilaksanakan sholat maghribnya. Itu yang betul. Maka jangan tertipu dengan filsafat. Sholat itu cukup niat, itu hanya bungkusnya saja, nggak seperti itu. Memahami agama itu begini, ada telur. Nah, kita ingin tahu putihnya telur, harus memecahkan cangkangnya telur. Betul. Dan kita mau tahu kuningnya telur, harus menghabiskan putihnya telur. Begitupun agama. Kita ingin memahami agama, isinya agama, harus melalui cangkangnya dulu. Cangkangnya itu yang dinamakan dengan hukum-hukum syariat. Wajib, halal, haram, makruh, mubah, dan sebagainya. Baru kita menemu tuh putihnya telur. Itulah yang dinamakan dengan thoriqoh, jalan yang bersih menuju Allah. Setelah kita makan yang putihnya, ketemulah kita dengan kuningnya telur ya. Nah itu yang dinamakan dengan derajat hakikat. Di kuning telur itu ada intisari, hitam-hitam tuh. Kuning telur ada hitamnya tuh. Nah itu intisarinya. Itulah yang dinamakan dengan ma'rifat. Jadi proses-proses tadi itu harus dilalui. Proses-proses tadi itu harus dijalani, karena proses itu nggak bisa dipisah. Ya telur nggak bisa dipisah, nggak disebut telur, cangkangnya di mana, telurnya putihnya di mana, kuningnya di mana. Nah, seperti itu harus terus menyatu syariah, thoriqoh, hakikat, dan ma'rifat. Maka filsafatnya hati-hati. Ingat pokoknya kita itu bersyariat dan jangan keluar dari syariatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Nabi syariatnya ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya ibadah haji, ya umroh. Enggak cukup hanya dengan niat, enggak cukup hanya dengan ingat saja. Terima kasih. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Itulah Mancai penjelasan dengan Aisyah. Ini assalamualaikum Mbak Ustadz dan Ibu Jana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mewakili yang merasa terwakili. Nah, pertanyaan Ustadz ya. Apa kita angkat telepon kemudian Ustadz? Telepon boleh. Kita angkat telepon kemudian dengan Aisyah. Halo. Ya terputus Ustadz. Ya masalah nih Ustadz ya, kita lanjut lagi dengan akun WhatsApp ya Ustadz ya. Oke, katanya kita nih di bulan Ramadan ini Ustadz ya, kalau habis sholat zuhur terkadang tertidur walau sejenak Ustadz ya. Nah pertanyaannya, apa hukumnya aman kita tertidur nih Ustadz ya, mimpi basah Pak Ustadz katanya, apakah batal puasa kita itu, atau apa langkah-langkah yang seharusnya kita lakukan, itu kian Pak Ustadz. Pertanyaannya atas jawabannya dan pikirannya, terima kasih. Mimpi basah beneran ya. Nah ini manusiawi dan ini normal. Bagus bisa mimpi basah, berarti orang normal ya. Betul ya Bang Jo? Nah, ya. Jadi begini, berpuasa kemudian kita mimpi, dan mimpi itu sekali lagi bukan kehendak kita. Difahami dulu mimpinya. Mimpi itu di luar kehendak kekuasaan kita. Orang tidur itu kan kalmayit, seperti orang yang mati, tidak bisa menguasai tubuhnya sendiri. Kemudian dia mimpi, itu bukan kehendak dia, bukan mau dia. Nah, ketika mimpi maka dia punya kewajiban, namanya keluar air mani, dia punya kewajiban untuk berhadas besar, dan punya kewajiban mandi junub, atau kita biasa bilang mandi besar gitu. Nah itu gimana? Membatalkan tidak puasa? Tidak membatalkan puasanya, tapi harus segera mandi dengan menjaga mandinya, jangan terlalu berlebihan. Dia mandi besar, menghilangkan hadas besarnya, dan sudah melanjutkan lagi puasanya. Tidak membatalkan puasa mimpi itu, karena mimpi itu di luar kekuasaan manusia. Orang tidur kok,
ya kan, nggak disengaja kan, seperti itu. Dan itu sudah nikmat aja dari Allah ya. Bagi jomblo ya beruntung lah. Nah. Yes. Seperti itu ya. Baiklah. Apakah perlu mandi wajib tadi Ustaz? Mandi wajibnya perlu. Perlu ya. Bangun langsung segera mandi wajib, lanjutkan lagi puasanya. Cuman yang jadi batasan tuh mandi wajibnya jangan berlebihan. Ada yang masukin air ke kuping, ke hidung segala macam, apalagi sampai ketelan. Nah itu yang batal bukan mimpinya ya, nelen airnya. Nah, seperti itu. Allah alam besar. Jadi mandi wajib langsung, lanjutkan lagi puasanya, nggak batal puasa karena mimpi mimpi basah ya. Seperti itu. Allah alam. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Itulah Bang atas penjelasan dari Ustadz Endang ya, semoga cukup menjelaskan. Kalau kita buka link telepon lagi nih kawan-kawan coba nih setia buat Raja Radio yang mungkin agak gabungan di Saka kita kali ini. Hal kemana-mana tetap di 103,1 buat Raja Radio, radionya Jema kita. Mandi